Shalom semua. Apa kabar? Selamat pagi. Kita bersyukur kita berada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, diberkati. Kita mau menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Dia baik, Dia menjagai kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa dan kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau baik, Engkau setia, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh setia. Oh, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan segala pelayanan kami ini Tuhan, tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, ku besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya, Yesus sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu, thank you Lord, thank you. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sekali lagi, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah, haleluya, haleluya. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh besar, haleluya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau, kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mempersorak bagimu, kami memuji namamu Tuhan, sebab namamu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji lebih lagi saudara? Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu
Namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Mari bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan dan mendengarkan firman Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am.
believe in Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, Jesus, I believe in you. Hallelujah. You're the reason that I live today. You're the reason I sing today. Mari kita sembah Tuhan. Jesus, you are the reason. You are the one that we love you because you first love us. Jesus, Jesus, kami berseru, kami memanggil namamu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Hallelujah. 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 Urapi kami ya Tuhan, untuk menerima pesan-Mu yang adalah kehidupan di dalam kami. Doa kami dibaharui lebih lagi untuk masuk di dalam rencana Tuhan, untuk berjalan semakin hari semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan, Gembala kami yang baik, Raja yang memimpin kami. Terima kasih Yesus. Penuhi kami, Roh Kudus urapi kami. Berkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu
mendapat pengertian dari sorga. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk keajaiban daripada kuasa kasih-Mu. Kami percaya, dan sekali lagi kami percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi dimanapun Anda berada, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya cintai di dalam Kristus Yesus. Karena kasih Allah yang begitu ajaib, yang telah memimpin hidup kita, dan membawa hidup kita hari ini menerima berkat-Nya yang terbesar, berkat yang kekal, berkat di mana Tuhan selalu menyertai kita. Nah, minggu lalu saya membagikan berkat yang terus menyertai kita, dan berkat itu adalah penyertaan Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat daripada Tuhan artinya penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, saudara, hari demi hari kita memasuki sebuah keadaan di mana wabah pandemi COVID-19 masih terus diperhadapkan dengan kehidupan kita. Tapi saudara, firman Tuhan mengajar kita dan mengajak kita sekali lagi. Dan hari ini saya mau membagikan kepada saudara, kita belajar jangan takut. Amin. Jangan takut. Nah, ketakut adalah sebuah realita nature dalam hidup setiap orang. Kenapa manusia bisa takut? Kenapa kita bisa takut? Karena di depan kita tidak mengerti bahkan terjadi apa. Akan sesuatu kemampuan daripada kita yang terbatas. Dan kita belum mampu untuk melakukannya. Dan itu menjadi sebuah ketakutan buat hidup kita. Ketidakmengertian kita, dan kita masuk di dalam sebuah keadaan takut, itu hal yang normal. Tetapi jikalau membiarkan ketakutan semakin menguasai hidup kita, maka hidup kita tidak akan efektif. Bahkan hidup kita akan menjadi lumpuh dan kita tidak bisa menjalani hidup yang sukacita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus tinggal di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan berkata di dalam kasih yang dari Allah, kasih jenis kasih agape, yaitu kasih yang unconditional, di mana kita membangun hidup kita menaruh hidup kita di atas dasar kasih daripada Kristus yang tidak pernah berubah. Maka di sana kita tidak akan mengalami sebuah ketakutan yang menguasai hidup kita. Karena juga dikatakan bahwa kalau kita sempurna di dalam kasih, sempurna artinya mature, bertumbuh dewasa. Nah, hanya orang yang bertumbuh dewasa dan dibangun terus di dalam kasih Allah, maka kita akan terus mengalami namanya hidup yang dibebaskan daripada momok ketakutan. Amin. Saudara, bagi saya pribadi, takut memiliki sebuah sisi positif. Karena apabila kita takut,
Ini adalah sebuah cara di mana kita diberikan kemauan untuk bisa mendapatkan pertolongan. Untuk mencari sebuah way out. Dan bahkan ketika kita takut, ada sebuah kerinduan kita untuk mencari Tuhan, bukan? Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita hidup, kita mengalami penyertaan Tuhan, bahwa ketakutan tidak boleh mengambil bagian kita dan menetap di dalam hidup kita. Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, saya akan bacakan firman Tuhan ini, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketakutan itu adalah sebuah roh. Nah, kalau dia adalah roh, berarti dia ada di mana-mana. Dia bisa masuk di dalam kehidupan siapa saja, kapan saja, jabatannya apa saja. Dan roh ketakutan ini tidak bisa engkau hindari hanya dengan menutup mata. Atau engkau juga menutup mata, menutup pintu, menutup segalanya. Sehingga engkau berasa bahwa roh ketakutan jangan ada dalam kehidupanmu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa ketakutan adalah spirit dan ini dialami semua manusia. Bahkan Elia pernah mengalami takut ketika dia diperhadapkan dengan ancaman daripada Isabel. Yosafat sang raja, dia memiliki panglima, jenderal yang mengelilingi dia. Bahkan dia juga mengalami sebuah ketakutan ketika diancam oleh musuh yang besar. Apakah ketakutan itu? Ketakutan itu adalah sebuah senjata dalam bentuk roh yang ditebarkan. Dan saya mau katakan senjata itu disebut argumen. Ya. Nah, saudara, ada sebuah contoh. Apakah argumen itu yang merupakan senjata yang dipakai oleh iblis, setan, untuk melumpuhkan hidup kita sehingga kita dikuasai ketakutan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, ketika Tuhan berfirman, Tuhan berbicara kepada manusia, Tuhan memberikan sebuah kebenaran. Tapi di dalam Kejadian 3 ayat 1 berkata selanjutnya, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, Anda melihat
bahwa iblis dari sejak dahulu dia adalah penipu yang mempermainkan argumen yang seolah-olah itu benar, seolah-olah itu masuk akal, seolah-olah bisa diterima secara daya nalar, tetapi itu sama sekali pendusta, pembohong. Nah, iblis cara kerjanya adalah mempermainkan argumen yang kalau kita aplikasikan saat sekarang adalah sebuah alasan, reasoning yang kedengarannya wajar. Ya, contohnya zaman sekarang, zaman modern, kalau anak-anak muda bergaul, pacaran, ya tidak mungkinlah mereka sudah melakukan hubungan badan. Menjaga kekudusan adalah sebuah hal yang mustahil. Nah, ini adalah sebuah argumen dunia, setan yang ditaburkan, ditanamkan, sehingga kita pikir itu yang benar. Padahal itu mencelakakan, itu bukan kebenaran. Contoh lain, mungkin kita berpikir keadaan sekarang sangat sulit. Saudara, ada yang berkata, hidup aja susah, pekerjaan juga belum. Untuk apa kita memberi persembahan? Bukankah kita juga harus jaga hidup kita? Nah saudara, kedengarannya argumen itu benar. Sepertinya wajar, sepertinya bisa diterima. Tetapi tujuan daripada argumen yang bukan dari kebenaran adalah untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada kebenaran, kita pikir yang kita terima argumen dari dunia itu adalah sebuah kewajaran, maka di situ kita mulai masuk ke dalam ketakutan hidup kita. Ya. Cara yang sama juga digunakan oleh setan waktu setan coba membawa Yesus ke padang gurun, ke atas bukit gunung untuk mencoba Yesus. Yang pertama yang setan gunakan, dia mempermainkan argumen. Dia berkata, salah satu contoh, kamu anak Allah, kamu sudah berpuasa, kamu lapar kan? Ayo jadikan batu roti buat kamu makan. Seolah-olah itu benar karena lapar toh. Orang lapar kan butuh makan. Nah, dia anak Allah kan bisa jadikan semua saja. Jangankan batu jadi roti, jadi bakpao juga bisa. Haleluya. Tapi apakah reaksi daripada Tuhan Yesus? Karena Yesus tahu bahwa argumen yang tidak benar, yang bukan dari Tuhan, yang salah harus dilawan dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Maka Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, apa yang terjadi? Argumen-argumen, senjata-senjata yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan, melumpuhkan, menonaktifkan kemampuan kita adalah supaya kita percaya kepada argumen yang bukan dari firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dalam bahasa Inggris terjemahan Amplify Bible, ini bagus sekali. Petrus menulis begini. 1 Petrus 5 ayat 7, casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concern once and for all on Him. For He cares about you with deepest affection and watch over you very carefully. Haleluya. Nah saudara, Tuhan memberikan kita kebenaran supaya kita dimerdekakan. Ketika kita mengetahui kemerdekaan yang sejati, yaitu firman Tuhan, maka kita mempunyai senjata. Karena peperangan daripada argumen itu bukan di tempat lain,
tetapi di dalam pikiran kita. Saudara, saat-saat yang sulit, sesulit apapun, sesukar apapun, bukankah Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita? Dan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Mari kita terus tinggal di dalam firman-Nya, kebenaran-Nya. Karena kemerdekaan itu telah diberikan di atas kayu salib. Tetapi kita harus terus berjalan dalam kemerdekaan itu. Yaitu kita pegang, kita praktekkan firman, kita ucapkan firman Tuhan. Karena argumen yang salah tidak bisa dilawan dengan cara lain, tidak dengan otot Anda, tetapi hanya dengan firman Tuhan. Kalau seseorang takut, itu kan otaknya jalan sendiri kan. Lama-lama dia membentuk sebuah skenario sendiri. Ya. Suatu hari ada seorang saudara ditelepon dari kantor polisi. Nah, polisi mengatakan jam 10 Bapak harus datang ke kantor. Karena ada sesuatu, kami ingin bertemu dengan Bapak. Ini penting. Bapak ini menerima telepon polisi, dia ketakutan. Dia pikir pasti ada sesuatu masalah besar, ya, yang harus dia hadapi. Lalu dia malam tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena dia pikir mungkin dia akan di jail, mungkin dia akan didenda dan sebagainya. Dia pikir, tambah kalut, tambah kacau. Nah, pagi harinya dia pagi-pagi sudah muncul di kantor polisi dan dia mengatakan, dia menunjukkan identitasnya, saya siapa, saya dapat panggilan dari kantor polisi dan Bapak polisi katakan, terima kasih Bapak sudah datang, ya, anjing Bapak yang hilang sudah ditemukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tersenyum kadang sesuatu yang tidak perlu kita takutkan karena kita dikuasai ketakutan sehingga di dalam otak kita, pikiran kita terjadi sebuah skenario sendiri yang membuat kita jadi lesu, kecil hati. Dan itu mematikan semangat kita. Saudara, ada sebuah pujian yang saya sangat senang. Dan ini menjadi berkat buat kita semua. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku,
Yesus memberiku, katakan bersama, kemenangan. Haleluya. Saudara percaya Yesus memberikan kita kemenangan? Dan kemenangan sudah dijamin. Yesus sudah menjamin di atas kayu salib. Sudah selesai semuanya. Amin. Kita hanya perlu pegang janji Tuhan, firman Tuhan. Mari kita belajar saudara di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Oleh sebab itu argumen-argumen manusia harus dibuang. Rasul Paulus katakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kita adalah produk lama kan sebelum kita percaya Tuhan. Kita dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan keluarga, kebiasaan daripada bangsa, suku, ya kan? Komunitas. Lalu ketika kita percaya pada Tuhan, kita mulai belajar untuk percaya akan janji Tuhan, percaya akan firman dan kebenaran Tuhan. Nah, oleh sebab itu semakin banyak firman masuk ke dalam hidup kita, maka akan sanggup untuk menaklukkan yang namanya siasat, pembohong, pendusta, penuduh. Karena waktu kita takut justru kita sedang didakwa oleh musuh kita yaitu setan. Haleluya. Saudara pernah perhatikan biasa di Planet Animal, ya kan? Singa kalau memburu rusa atau memburu mangsanya, dia selalu ngintip kawanan itu yang paling lemah. Atau yang tercerai daripada kawanan kumpulannya. Wah, dia terkam tiba-tiba. Zam! Saudara, analogi ini memberi kita sebuah pengertian bahwa secara hidup orang percaya juga, kita tidak boleh sendiri. Kita apalagi menyendiri. Karena waktu kita menyendiri seperti masa-masa karantina, apalagi di Indonesia, itu bisa timbul tuh pikiran macam-macam. Betul? Apalagi orang di layoff. Apalagi kita tidak dapat pekerjaan, apalagi kita sedang menghadapi keadaan yang tidak menentu. Wah, pikirannya kalut. Dan ketakutan itu sifatnya personal, pribadi. Oleh sebab itu tadi contohnya Raja Yosafat. Tidak peduli dia raja, tetap dia takut. Oleh sebab itu saudara, siapapun kita butuh Yesus. Amin. Karena itu adalah personal. Sampai kita bisa memiliki damai sejahtera, kemenangan yang daripada Kristus. Ada seorang pribadi yang harus kita belajar hari ini, yaitu tentang Timotius. Di dalam Timotius 2 Timotius 1 ayat 7 maksud saya. Nama Timotius adalah murid daripada Paulus. Timotius memiliki keluarga yang luar biasa. Dia punya nenek yang sangat beriman namanya Lois. Dan imamanya adalah Eunike. Dia adalah orang yang beriman yang sungguh-sungguh, punya iman yang murni. Dan gurunya luar biasa, Paulus. Nah, di dalam hidup Timotius, dalam panggilannya karena dia masih muda
dan dia disebut anak muda, Rasul Paulus menulis begini, ya, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. For God did not give us a spirit of timidity, roh ketakutan, or cowardice, or fear. But He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline. Abilities that result in calm, well-balanced mind and self-control. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketenangan. Nah saudara, kenapa Rasul Paulus harus mengingatkan Timotius? Karena mungkin saja alasannya adalah Timotius dalam keadaan takut. Karena dia mengemban tugas penginjilan. Dia mengemban tugas sebagai seorang muda yang dipanggil Tuhan. Punya beban yang sangat berat untuk menghadapi orang-orang. Karena di dalam surat Timotius sudah diingatkan, Timotius ingat, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau muda. Tapi jadilah contoh dan sebagainya. Itu dinasihatkan Rasul Paulus. Kenapa? Karena sebagai seorang murid, sebagai seorang muda dan sebagai seorang manusia, Timotius juga takut. Tapi Paulus mengatakan demikian. Karena Allah memberikan kita bukan the spirit of timidity. Apa artinya timidity? Itu takut karena kurang percaya diri. Ya, timidity, takut tidak percaya diri. Malu. Dalam kamus bahasa Inggris katakan lacking in courage or self-confident. Malulah. Karena di dalam nasihat Paulus katakan jangan malu bersaksi karena aku itu di penjara. Haleluya. Dan Rasul Paulus juga menggunakan kata cowardice. Takut karena kecut. Takut karena seperti orang takut yang withdraw, lari daripada medan pertempuran. Bahasa modernnya katakan lebay. Ya, menarik diri, kecut. Saudara, orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Karena justru Tuhan memberikan kita apa? Roh yang membangkitkan sebuah power, kuasa. Nah, saya perhatikan bahwa Tuhan ingin kita melepaskan kekhawatiran, ketakutan kita. Dan Filipi 4 ayat 6 mencatat bahwa hendaknya jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal, dalam segala hal keinginanmu. Ini unik karena Paulus mencatat begini, menulis, memperingatkan bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Bukan nyatakan segala kekhawatiranmu. Seringkali Tuhan menunggu, Tuhan ingin kita mencurahkan hati, isi hati kita, kerinduan kita, apa sih yang kita inginkan. Haleluya. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dan dikatakan ayat 7 Filipi 4, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, kita akan membangun hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk mengalahkan argumen, pola pikir daripada manusia. Kepercayaan-kepercayaan yang salah
yang selama ini mungkin kita ikuti dan kelihatannya wajar. Karena your words creates your world. Oleh sebab itu mari kita ucapkan firman Tuhan. Amin. Kita perkatakan terus firman kebenaran. Seperti Yesus menghadapi ujian. Yesus adalah Adam kedua yang sempurna. Ketika dia menghadapi cobaan ujian daripada setan. Tuhan menggunakan senjata yang efektif, yaitu firman Tuhan untuk mematahkan segala serangan. Dan akhirnya Yesus dikatakan dilayani oleh roh, dibawa roh Allah. Amin. Oleh sebab itu saudara, doa saya, Anda dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan diberikan damai sejahtera. Yesus katakan, damai sejahtera yang kuberikan bukan seperti yang di dunia ini berikan. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu berbeda. Nah, saudara lihat kembali, argumen dari dunia itu datang menyerang kita dari luar. Tetapi firman Tuhan itu dari dalam keluar. Karena apa? Kita menerima kebenaran. Amin. Kita terus mengucapkan kebenaran. Saudara, kebenaran itu dari dalam. Saya masih ingat ketika ada murid yang lain, tukang sihir yang lain, coba-coba menggunakan nama Yesus mengusir setan. Setannya lari atau dia yang lari? Dia yang lari. Tetapi orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia berhak dan dia diberi kuasa. Seperti yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa kita diberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Saya senang dengan kata membangkitkan. Apa artinya membangkitkan? Berarti di dalam kita sudah ada kuasa Tuhan. Amin. Ya kah? Roh yang membangkitkan berarti sudah ada. Cuma kita harus membangkitkan. Nah, kita bangkitkan sebuah kemampuan kita, ya, energi kita dalam Tuhan. Dan itu adalah kasih. Dikatakan bukan hanya dunamis, tapi membangkitkan kuasa dan kasih. Di situ disebut agape, kasih Allah lagi. Apa arti membangkitkan kasih Allah? Kasih yang tidak memikirkan terus kepentingan sendiri. Kasih yang tidak pikiran-pikiran yang tidak mempedulikan orang lain. Yang kita seharusnya kita menjadi berkat, tapi kita hanya sibuk ngurusin hidup kita. Kita sibuk mengasihani diri kita. Makanya nggak bangkit-bangkit, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara mau terus dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasa dari Roh Kudus, dengan kasih yang dari Tuhan sendiri, seperti Yesus dia sanggup mengampuni. Nah, kalau Timotius mungkin dihina, dikecilkan, diremehkan, Rasul Paulus ingatkan, bangkitkan. Karena kamu sudah terima urapan. Mungkin Timotius karena dia muda, dia terpancing karena orang meremehkan dia mau coba untuk tunjukkan bahwa dia dipanggil Tuhan. Dia mau tunjukkan bahwa dia diurapi loh. Ya. Tapi Rasul Paulus menasihatkan, bangkitkan kasih agape. Kalau kamu diremehkan, ampuni. Jangan kecewa, jangan membenci orang meremehkan kamu. Jangan mikir lalu otaknya jalan skenario sendiri. Takut tersaingi, ya kan? Takut diremehkan, nggak dihargai. Sehingga saudara, firman Tuhan tidak bekerja lagi dalam hidup kita. Haleluya. Dulu saudara, saya setiap tahun, baik di SMP sampai SMA, saya juara
juara umum. Nah waktu saya di SMP, karena memegang juara umum, saudara, takutnya setengah mati, saya digeser. Ya kah? Nah oleh sebab itu belajarnya mati-matian, nggak tidur juga oke, yang penting juara umum. Nah saudara, apa yang terjadi sehingga saya stres? Akhirnya saya rileks saja. Saya rileks, saya lakukan yang terbaik, saya percaya Tuhan menjamin masa depan saya bukan karena saya juara terus, tapi karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu orang yang terus percaya akan kemampuan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, itu tidak membangkitkan kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada kasih Kristus. Dan apalagi dikatakan, ya, dikatakan begini. Nah, ini bukan hanya membangkitkan kuasa kasih, tapi juga membangkitkan sebuah disiplin. Disiplin pengertiannya adalah penguasaan diri, self control, pengendalian diri. Nah saudara, kalau saudara bawa mobil, mobilnya sangat bagus, mereknya yang termahal, warnanya terbagus, keluaran terbaru, mesinnya luar biasa, tapi nggak ada remnya, saudara. Saudara mau pakainya? Mau. Ya tunggu aja ICU. Saudara, berapapun kita dipakai oleh Tuhan, kita diingatkan ada kuasa, ada dunamis, ada kasih daripada Allah dalam hidup kita. Tapi kita juga harus belajar sebagai orang yang bertumbuh terus dewasa dalam Kristus. Kita harus menguasai diri, pengendalian diri. Katakan amin. Saya kasih ayat yang terakhir, saudara. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 8 mengatakan demikian. Filipi 4 ayat 8. Dengar baik saudara. Karena Yesus sudah memberikan damai sejahtera, Tuhan telah memberikan dorongan kasih, kuasa dalam hidup kita untuk kita bangkitkan. Maka Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, artinya finally, semuanya daripada semuanya. Saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Kalau saudara sederhananya begini, saudara harus buang jauh-jauh, ya, pikiran yang gak benar, semua yang kotor, semua yang gak adil, ya, semua yang pahit, semua yang gak sedap didengar. Buang itu semua. Tapi firman Tuhan katakan, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang baik. Di mana saudara? Ketika kita tidak lagi mengikuti anjuran-anjuran yang bukan berdasarkan kebenaran dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Setiap kita yang melayani dimanapun juga, Anda terlibat dalam penginjilan, Anda terlibat di dalam karunia yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, jangan takut. Karena Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan sebuah disiplin yang membuat kita damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini, mari kita datang kepada Tuhan.
Siapa yang mengerjakannya? Mari kita andalkan Tuhan. Kalau ada yang senang untuk terus menyanyikan lagu yang tadi saya ajak saudara, bahwa Yesus memberikan kita kemenangan. Yesus memberikan kita, memegang tangan kanan kita. Jangan takut ya. Jangan hidup dalam ketakutan. Apapun keadaannya saudara. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari bangkitkan kekuatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara semua. Kiranya kekuatan daripada Roh Kudus menyertai engkau. Tidak ada ketakutan yang menguasai hidupmu, karena masa depanmu dijamin oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan, engkau menjalani hari-hari yang penuh kemenangan, hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga engkau mengalami kasih-Nya. Engkau semakin hari berjalan semakin kuat, engkau semakin diubahkan seperti Kristus. Saudara, hanya dengan satu jalan, percaya kepada firman-Nya. Baca firman-Nya, perkatakan firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, maka engkau akan diberikan kemenangan. Haleluya. Yesus pegang tanganku. Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, angkat tanganmu, kemenangan.
Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku sorak-sorai kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kebenaran, kemenangan di dalam Dia. Haleluya. Maka rahmat sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama yang besar Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima. Tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi kamu nabi palsu. Tidak, karena ada waktu. Kita lihat saja, buktinya sekarang di Jakarta jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan.
Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you.